Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur untuk angkatan 4 kelas 96. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di sini akan saya bahas dulu mengenai nilai. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya nilai itu sebuah gagasan yang terkait dengan apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan dari guru dan peserta didik. Selain itu, nilai membantu guru dan peserta didik untuk memberikan apresiasi kepada proses selama di sekolah, yaitu mungkin pengertian nilai secara umum. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai nilai dari guru penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahwa nilai guru penggerak itu ada 5, baik itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di sini saya akan memberikan contoh nyatanya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai nilai-nilai guru penggerak secara teori, di sini saya akan lebih ke arah contoh. Jadi untuk yang mandiri, contoh perilaku yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru penggerak terkait nilai mandiri adalah mengembangkan diri untuk meningkatkan penguasaan teknologi pembelajaran tanpa menunggu penugasan dari kepala sekolah. Misalnya nih, mengikuti pelatihan membuat video pembelajaran, animasi, blog, dan kuis, maupun mempelajari tutorial dari web atau YouTube secara mandiri. Kemudian yang kedua, nilai reflektif. Contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak terkait nilai reflektif. Yang pertama, bisa bertanya kepada peserta didik, apakah pembelajaran yang dilaksanakan selama ini membantu pemahaman mereka, apakah sudah menyenangkan, apakah tidak membosankan. Kemudian yang kedua, kita bisa bertanya kepada diri, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya pada waktu-waktu selanjutnya. Kemudian juga kita bisa bertanya kepada rekan guru tentang pengalaman dalam memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Contoh perilaku yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru penggerak terkait nilai kolaboratif itu bisa bersama-sama dengan guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui oleh peserta didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. Kemudian yang keempat, nilai inovatif. Contoh perilaku nilai inovatif seorang guru penggerak itu bisa kita lakukan dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Misalnya menggunakan berbagai sumber belajar, kemudian menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Contoh perilaku yang bisa kita lakukan sebagai bentuk nilai dari berpihak pada murid adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan, kemudian sesuai potensi, minat dan bakat peserta didik, serta mengembangkan potensi peserta didik supaya dapat tumbuh secara optimal. Kemudian terkait peran, kita ketahui peran ini merupakan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut diharapkan oleh peserta didik dan warga sekolah secara umum. Artinya, setiap tindakan yang dimiliki oleh guru penggerak pastinya memiliki arti penting. Antara lain peran guru penggerak yang sudah kita pelajari bersama, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain,
kemudian mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu tadi mengenai pemahaman saya mengenai nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Menurut saya ada kaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Rinciannya begini. Pertama, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis. Mengapa saya katakan demikian? Karena pendidikan dan kebudayaan akan selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis karena pendidikan harus dapat menjawab tuntutan zaman. Kita sebagai guru juga harus berani berubah. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap anak didik kita. Kita harus selalu mencari hal yang baru, belajar hal yang baru untuk kita persembahkan untuk anak didik kita. Kita harus menjadi guru yang transformatif, bergerak, dan tidak menjadi guru yang jadul. Zaman sudah berubah. Guru pun harus memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, guru itu harus menuntun. Jadi menurut saya, guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan asas dari taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak namun untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini artinya bahwasannya orientasi pada anak adalah hal yang paling utama dan esensial bagi kita para pendidik. Asas tersebut sungguh menggetarkan hati kita semua. Betapa untuk mendidik sebuah generasi memerlukan ketulusan hati tanpa pamrih dan berupaya melakukan semua yang terbaik demi anak didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, dan bijaksana. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cipta, rasa, dan karya. Menurut saya pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Kita ketahui bahwasannya budi ini merupakan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti ini merupakan raga. Nah, jadi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan cipta, rasa, dan karsa itu harus seimbang. Sebagai pendidik atau guru, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka, anak didik kita, untuk olah cipta, antara lain menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyiapkan jasmani. Pendidikan itu harus secara holistik dan seimbang. Jika kita sebagai guru melakukan pendidikan yang seimbang, maka yakinlah akan dapat menghadirkan generasi yang penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian yang keempat, berpihak pada anak. Jadi pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak. Anak tidak ada yang sama. Bahkan kembar identik sekalipun, anak-anak berkembang sesuai keinginannya sendiri. Mereka pun memiliki kemauan yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Kecepatan belajar yang berbeda pula. Sebagai pendidik atau guru, maka harus benar-benar memahami hal tersebut. Mereka tidak bisa dipaksakan untuk menguasai semua kompetensi yang ada. Kitalah sebagai gurunya yang harus mampu memunculkan keunikan pribadi yang menjadi bakat dari anak didik kita untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu kelebihan yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dan yang paling utama dari keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani. Kita sebagai guru, sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didik kita. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Ya, hal tersebut dikemukakan sesuai dengan konsep merdeka belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangunkarso, di tengah membangun semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Contoh sederhana yaitu sebagai guru kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, peserta didik, dan orang tua atau wali murid peserta didik. Guru harus bisa memberi semangat menjadi motivator untuk peserta didiknya. Kita sebagai guru harus bisa mendorong kepada peserta didik kita untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Jadi itulah beberapa rangkuman mengenai keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai ingat kembali refleksi diri Anda pada bagian refleksi terbimbing serta ilustrasi yang sudah Anda buat pada demonstrasi kontekstual. Apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai nilai guru penggerak antara lain yang pertama, memunculkan motivasi dalam diri sendiri saya untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekolah ataupun pada diri saya sendiri. Kemudian membuka diri terhadap pengalaman yang baru, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Selanjutnya mengembangkan rasa kepercayaan dan rasa hormat antara dirinya dengan lingkungan sekolah serta mengakui dan mengelola perbedaan peran yang diemban oleh masing-masing tiap pemangku kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Keempat, memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna yang bermanfaat bagi peserta didik dan rekan guru. Dan yang terakhir, semua saya lakukan untuk peserta didik. Pertanyaan yang terakhir, siapa saja pihak yang dapat membantu Anda dalam mencapai gambaran diri Anda di demonstrasi kontekstual? Seperti apa perannya? Jadi, pihak yang dapat membantu saya untuk mencapai gambaran diri saya dalam demonstrasi kontekstual tersebut, yang pertama adalah kepala sekolah. Tidak dipungkiri bahwa peran kepala sekolah di sini sangat penting. Beliau adalah orang pertama yang bisa kita ajak untuk membantu kita dalam menerapkan apa yang ada dalam pikiran kita, menerapkan apa yang ada dalam gagasan kita. Tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, mustahil akan dapat terlaksana dengan baik. Yang ada nanti malah terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, rekan guru. Oke lah, rekan guru ini juga menjadi partner, pihak yang dapat membantu kita dalam mewujudkan nilai dan peran guru penggerak. Karena bagaimanapun kita sebagai calon guru penggerak harus bisa mengimbaskan kepada rekan guru untuk merubah mindset mereka yang selama ini cenderung tidak mau berkembang. Kemudian yang ketiga, peserta didik. Ya, semua ini untuk peserta didik. Peran, nilai yang kita pelajari hari ini semua ujungnya untuk murid dan murid. Terakhir adalah keluarga. Tentunya dukungan dari pihak keluarga dalam mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak sangat penting. Mereka bisa dikatakan sebagai motivator kita dikala mungkin kita sedang lelah, dikala kita sedang capek.
keluarga bisa menjadi salah satu solusi pihak yang dapat membantu mengembalikan pola pikir kita, mengembalikan semangat kita untuk menjadi seorang guru penggerak. Itu tadi kesimpulan dan refleksi yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.